Kita kok belum pernah lihat tuh penyulingan itu, Jangan tuh alat itu. jangan sampai ngana pe penyulingan. Ngana pe cantik-cantik begini, dorang kira ngana pembeli minyak nilam. Dong kira kita tengkulak. Wangi nilam memudar. Harga terjun bebas. Memang Nah. tuh hari tuh tahun-tahun lalu memang tuh harga nilam ke tuh masih 2 bagus. juta utuh sampai 2.100.000. Dia pe pertama-tama Tin. Iya. Waduh, memang. Memang jadi petani ikut beralih ke nilam semua. Dari padi, itu stono tuh pemerintah dia bilang dari padi beralih ke nilam. Ke nilam. Padahal dorang tahu ini rica ini paling untung kalau mana bertanam rica. Nah, bayangkan biasa di bawah-bawah pong kelapa don tanang rica atau milu. Ini kurang nilam semua. Nilam saja. Akhirnya harga turun karena persediaan banyak. Itu kan termasuk juga hukum ekonomi. Iya. Jadi salah satu itu harga nilam ini turun. Iya. Itu karena DP produksi berlebihan. Iya, Banyak terlalu yang banyak. produksi itu. Jadi faktor utama yang menyebabkan penurunan harga minyak nilam ini produksi yang berlebihan. Jadi beberapa tahun ini tahun terakhir ini banyak petani beralih ke budidaya nilam. Budidaya nilam. Karena DP harga yang menjanjikan toh relatif tinggi Iya. dan permintaan yang stabil. Iya. Tapi, Termasuk utuk sandi. Utuh toh. Ada coba nilam. Dari padi anak ke nilam toh. Nilam. Dari milu untuk ke nilam. Aduh. Airnya. Harga turun sekali Tin. Itu, Hampir utuk bilang biar Jo dia kasih tinggi sekali nanti apa satu kali. Kemudian DP fluktuasi nilai tukar mata uang juga. Di negara-negara produsen minyak kan nilam seperti Indonesia. DP fluktuasi nilai Mempengaruhi. nilai tukar mata uang itu juga mempengaruhi. Jadi kalau umpamanya mungkin dolar naik atau dolar turun, begitu. itu mempengaruhi di harga nilam juga. Oh begitu dan Betul. Jadi baru tergantung tahu. itu. Kemudian DP kualitas produksi yang nyandak konsisten. Itu betul. Itu. Dia apa? Dia belum terlalu kering atau Dorang apa? bekeng. Dorang DP proses produksi kok ini. DP penyulingan itu. Jadi jika DP kualitas produksi ini ndak konsisten atau rendah, jadi pembeli dorang kan ini mau bayar harga yang lebih tinggi. Itu. Itu kok biasa dan orang kan suatu orang cari tanpa penyulingan, umpamanya di Tondano Pantai kalau orang belum kalau di kampung-kampung itu kadang-kadang belum ada penyulingan untuk dengar-dengar ada 1-2 dan ada dia. Cuma lantaran di HPP harga. Jadi yang punya petani nilam ini toh, misalnya dia so panen. Kok dia so jemur, so kering. Dia juga mesti bawa toh di penyulingan situ. Dia bawa sendiri. Jadi dia harus bayar lagi itu toh. toh. Dia suling sendiri Tin. Tapi bayar dia toh mesti mesin. Bayar. Itu. Jutle dia mau bayar. Itu. Ternyata kau ngana petani nilam barang ngana bawa diam pak kita Kang. Cuma lantaran nilam sekarang baik ngana utuh. Nilam so turun sekali ya. Nanti nilam so turun baru ngana bilang. Tuh hari harga nilam naik ngana bawa diam pak kita. Itu belum Tin. Belum lantaran. Belum. Orang banyak tergoda dang. Jadi banyak betul Tin bilang tadi banyak tuh petani-petani yang beralih ke nilam. Akhirnya dorang so lupakan tuh padi. Beras, lupakan tuh rica, jadi harga so tinggi. Betul. Serta sobanya semua batanang jadi murah. Coba tuh orang dari Manado sampai Bola Mangondo di kiri kanan nilam semua. Tapi nak apa-apa. Toh ada yang bukan petani jadi petani gara-gara nilam ini. Tapi nak apa-apa orang berusaha. Kalau pun dia turun ya salah-salah. Yang penting ada harga aja. Toh? Ada tuh orang. Di lantaran ini harga nilam sama dengan orang harga terjun bebas. Tuh, ada yang langsung maraju. Aduh. Mau kita rugi. Rugi. Serta dia naik kaget-kaget. Ya menyasal kita baik tanang terus. Ada untuk Komampe Tamang dia bilang kita mau harga naik mau harga turun tetap. Jadi begitu petani nilam. Salah. Memang basah. Mau bikin apa? Harga nilam turun terutama karena apa? DP sama dengan tadi kan bilang. Kualitas rendah. Akibat dorang panen terlalu dini. Terlalu cepat. Kemudian kurangnya pematangan tanaman. Jadi nyanak samarang-samarang kan mau tanang itu. Jadi belum DP waktu mau panen. Kadang-kadang kok masih pendek dang. Iya. Sekarang so jemur kong di tanpa penyulingan jadi lain DP nilai. DP nilai kok. Jadi ini karena nih
alat penyulingan ini kurang, ini petani-petani ini terpaksa orang jual DP daun. Iya. Setengah kering dengan harga murah. Jadi orang kurang cari gampang. Cari cepat. Jadi setengah kering dosa jual. Iya. Tapi DP harga lebih murah no. Betul. Gitu. Mereka tuh kalau untuk Om Feidi yang di Tondano, dia sekering bayi-bayi no. Sama dia. Memang mesti begitu. Iya, supaya kok DP hasil bagus. Karena nyana sambarang-sambarang ngana panen masih muda. Kemudian belum waktunya panen ngaso panen. Kemudian ngana so belum terlalu kering ngana so pergi di penyulingan. Padahal kalau kan tidak terlalu kering itu DP minyak DP hasil cuma sedikit. Lantaran dia kan umpamanya dia panjang-panjang ini nilam tuh DP dahan-dahan. Iya. Kon sudah, orang mesti potong-potong alus-alus letin. Iya, mesti potong-potong dulu kan. Jadi banyak kan DP kerja. DP kerja memang banyak sekali. Lantaran kalau ngana perlu orang, ngana bayar orang kerja. Aduh, bayar lagi. Kadang-kadang kan orang umpamanya di penyulingan, lantaran banyak tuh orang jadi antre. Jadi mesti jaga batunggu dengan hari-hari tin. Oh, begitu ya. Banyak juga DP proses Kang. Banyak DP proses. Jadi harus beli bibit, tanam, tunggu dia bertumbuh, tuh baru panen, baru jumur, baru penyulingan. Kalau yang pertama memang anak beli bibit, mar serta ngana tanang. So ada bibit itu. Itu boleh jadi DP ujung dan DP so PT mar DP batang jeng cabu. Supaya itu dia bisa bertumbuh jadi DP ulang. muda-muda tunilam tunas muda, ngana itu jadi bibit, ngana pelaju, kecek, ngana tanang. Jadi itu juga orang Jablitin. Ngana nintau tanya pengana, kita ada lahan 4 hektar, taruh tanyang ni, tanang jutin. Mar cuma mimpi, cuma menghayal.